Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Bapak, untuk pagi hari ini saya izin meminta waktu Bapak sebentar. Apakah mungkin Bapak bersedia untuk nanti menjadi narasumber untuk melakukan wawancara? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Turun, Pak Sobiri. Jadi ini saya berkaitan dengan ketugasan JGP. Saya sebagai JGP Angkatan 11 ini untuk salah satu penyelesaian tugas, diantaranya untuk belajar bagaimana tentang pengambilan keputusan kepada pimpinan instansi lembaga atau kepala sekolah di lingkungan kerja. Nah, salah satunya kemarin saya mempertimbangkan untuk mencoba belajar dari Pak. Nah, langsung saja nih Bapak, untuk pagi hari ini intinya saya ingin mencoba belajar bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, Bapak, untuk yang pertama, menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya baik, kami dalam mengidentifikasi atau memilih yang berdasarkan rujukan moral ya, itu saya dalam mengambil keputusan kami berdasarkan yang pertama itu secara hati nurani saya. Jadi kalau nanti secara hati nurani saya mantap, itu saya pilih yang mana yang benar. Kemudian yang kedua kami berdasarkan pengalaman. Kemudian yang ketiga kami berdasarkan musyawarah pada teman-teman semua guru. Jadi nanti kalau saya memilih ini, Bapak Ibu guru saya suruh untuk mempertimbangkan baik buruk dan benar salahnya. Baik Bapak, jadi selama ini berdasarkan hati nurani dan juga pengalaman tentang kehidupan. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena kadang kalau kita mengambil keputusan itu ada dua pertimbangan, ini sama-sama benar. Ini tergantung dari sudut pandang mana yang kita ambil. Kira-kira Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam situasi seperti itu bagaimana? Terima kasih. Kami dalam mengambil keputusan antara benar dan benar itu kami berdasarkan prioritas ya. Keduanya benar, tapi prioritas yang mana yang harus didahulukan. Jadi nanti setelah kita mengambil prioritas ini, kemudian saya tawarkan kepada Bapak Ibu guru kira-kira seperti apa. Ini ada dua macam seperti ini. Saya mengambil prioritas yang akan kita tentukan terlebih dahulu, yang akan kita laksanakan. Saya mohon pertimbangan kepada Bapak Ibu guru, karena apa? Prinsip saya itu prinsip dalam kehidupan itu uang istilahnya, atau memanusiakan manusia. Jadi saya kan tidak, meskipun benar kalau perlu pertimbangan dari teman-teman supaya nanti supaya kita dapat bekerja, dapat melaksanakan tugas istilahnya itu bersama-sama. Jadi nanti tidak saling menyalahkan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan prioritas ini, ketika ada dua pilihan yang sama-sama benar untuk beneran matur nuwun untuk menjadi pelajaran juga bagi saya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Prosedur yang saya lakukan, pertama kali saya bermusyawarah kepada teman-teman, kemudian setelah bermusyawarah mengambil sebuah keputusan. Setelah itu kemudian kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi kami atau saya tidak akan meninggalkan teman-teman di dalam melangkah atau dalam melaksanakan keputusan tersebut. Jadi kami tetap musyawarah itu tetap nomor satu bagi saya. Jadi tetap melibatkan teman-teman yang lain ya, tetap melibatkan Bapak Ibu guru dalam nanti mengambil keputusan pelaksanaan disepakati bersama-sama. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
saya efektif itu ya musyawarah tadi, ya itu masalah itu tetap tetap dinomor-satukan. Karena apa? Sebagai nanti dari hasil musyawarah kan istilahnya semua dari teman-teman menerima apa yang kita putuskan, sehingga dia akan bekerja dengan tertib, tenang, dan tidak ada istilahnya itu saling menyalahkan, saling tidak setuju dengan pendapat kita. Jadi keputusan bersama itu harus kita utamakan. Jadi tetap yang efektif itu dengan melakukan musyawarah ya. Itu. Kalau ini Bapak, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kira-kira apa Bapak selama ini? Yang menjadi tantangan saya adalah mempertimbangkan dua pilihan tersebut. Itu menjadi tantangan buat kita. Yang pertama itu, yang kedua untuk menyatukan teman-teman dalam pengambilan kata mufakat, kemudian melaksanakan bersama-sama, itu tantangan bagi kita. Karena apa? Kadang-kadang kan kita mesti itu yakin dari sekian banyak teman-teman itu tentunya 1-2 ada yang kurang setuju ya. Jadi bagaimana mempersatukan hati teman-teman itu supaya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang menjadi tantangan itu bagaimana menyatukan hati dan mungkin ide-ide dari teman-teman yang berbeda. Iya. Oke. Kalau ini Bapak, apakah mungkin Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada atau mungkin memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa? Terima kasih. Untuk menyelesaikan seperti itu, pertama saya menggunakan saya selesaikan pada waktu itu. Nanti kalau tidak selesai, kami selesaikan berikutnya. Karena apa? Nanti kalau kita tidak menyelesaikan pada waktu itu, kadang-kadang nanti kita akan mundur-mundur, peristiwa atau masalah akan jadi lupa, seperti itu. Jadi harus kita laksanakan sebisa mungkin, selesaikan pada hari itu dulu. Kalau tidak, baru berikutnya. Tetapi harus tetap punya rencana. Yang pertama itu ketika itu. Karena apa? Karena nanti kasihan kalau ada peristiwa apa, kita untuk nanti kasihan yang mengalami peristiwa tersebut. Harus Pak. Oke, ngatur nuwun. Jadi kalau bisa sesegera mungkin diselesaikan gitu, tidak ditunda-tunda, karena kalau ditunda mungkin dapat timbul masalah yang baru. Setelah itu nanti kalau kita tunda ada masalah baru lagi. Jadi bertumpuk-tumpuk masalahnya, tidak akan selesaikan, yang menjadi pemikiran, jadi pikiran kita terus. Nah ini sebagai seperti apa. Kalau bisa memang ini selesai, nanti ada masalah lagi selesai, ada masalah lagi selesai. Tetapi itu semua harus jangan meninggalkan teman-teman kita dalam satu kolegial itu, karena bagaimanapun juga saya, diri saya ada keterbatasan. Oke, nah berikutnya. Apakah mungkin dari Bapak ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini tentu saja ada. Dalam satu organisasi itu kan tentunya ada yang kita merasa dekat dengan mereka. Kan? Dekat dengan mereka itu, kalau kita istilahnya mengajukan suatu masalah, dia akan bantu kita. Kita harus yakin bahwa dalam sebuah organisasi itu ada teman kita atau bahkan beberapa teman kita yang sehati dengan kita gitu. Kemudian kalau yang tidak sehati itu nanti kita bujuk pelan-pelan untuk istilahnya membantu permasalahan yang kita hadapi. Jadi pasti ada nih Pak, pasti ada di dalam sebuah organisasi, ada yang mungkin sepaham dengan kita itu biasanya ada untuk faktor dalam mengatur keputusan. Nah, kemudian ini Bapak yang terakhir, dari semua yang mungkin tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya petik, yang bisa kita petik dalam mungkin pengambilan keputusan dilema etika, ada pertentangan tadi antara benar dan benar, kira-kira pembelajaran apa yang bisa? Yang pertama, untuk mengambil keputusan itu jangan lupa dengan hati nurani. Kan di dalam diri kita itu kan ada
ada dua macam lah. Yang pertama itu hati nurani. Hati nurani itu artinya hati yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu hati zulmani, itu membawa kesesatan ya. Jadi yang kita pertambakan hati nurani kita. Selama kita dekat kepada Tuhan, insya Allah hati kita akan selalu tersinari sehingga kita mampu memutuskan mana salah, mana benar, mana prioritas, mana tidak. Yang kedua, jangan meninggalkan musyawarah kepada teman-teman, ya itu. Karena apa? Nanti hasil mufakatan itu kalau itu baik, nanti kan kita laksanakan. Karena apa? Kadang-kadang sebuah kebaikan itu akan terkalahkan dengan kejelekan yang terorganisasi. Nah, seperti itu. Maka dari itu jangan lupa bermusyawarah kepada teman-teman. Yang ketiga itu apa lagi? Ini bagaimana kita membujuk teman-teman agar teman-teman itu membantu kita. Karena apa? Karena kalau salah itu menjadi kesalahan bersama, kalau benar menjadi kebenaran bersama. Artinya apa? Nanti di belakang itu misalnya tidak ada yang saling menyalahkan, saling tuding-menuding, dan cara gampangnya mencari kambing hitam. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau bisa saya rangkum pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari mengambil keputusan di Lima Etika dari Bapak, ini yang saya ambil. Yang pertama berarti ketika mengambil keputusan kita coba melihat dari hati nurani kita terlebih dahulu ya Bapak. Ada nurani baik dan ada nurani yang menuju ke kesesatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi dalam pengambilan keputusan kalau bisa ya harus bisa kita bermusyawarah, jadi mempertimbangkan ataupun mengajak teman-teman kita untuk mengambil mufakat. Dan juga yang ketiga, agar nanti ketika keputusan-keputusan yang kita ambil itu nanti kalau benar berarti ya karena kita bersama, kalau salah juga itu keputusan bersama, tidak ada yang diambil kita. Seperti itu. Oke. Matur nuwun Bapak Pak Sobiri atas waktunya pagi hari ini, sudah merelakan waktu untuk saya wawancarai, untuk saya ganggu. Tidak masuk. Istilahnya kita itu bersama-sama saja, siapa itu saling mengambil hak dari teman-teman. Dan mohon maaf mungkin kalau pagi hari ini pertama mengganggu waktu Bapak, yang kedua mungkin di dalam saya berbicara saya mengatur kepada Bapak melakukan wawancara, mungkin ada bahasa yang tidak terdengar, kurang sopan atau mungkin langgar terhadap Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih semuanya, insya Allah tidak ada salah dari penjaringan. Hanya kita belajar bersama supaya nanti kita menjadi insan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Bu Titi, ini siang hari ini saya mau izin waktu Ibu sebentar. Ini ada tugas yang kemarin saya diminta untuk belajar dengan pimpinan yang ada di sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bu Titi mungkin berkenan saya mungkin wawancarai sebagai narasumber? Insya Allah semampunya. Terima kasih Bu Titi. Jadi terkait dengan ketugasan kami di CGP, ini salah satunya yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal, yang mana di situ ada
dilema etika dan juga rujukan moral. Mungkin yang pertama yang ingin saya ketahui dari Ibu Titik yang ingin saya pelajari juga, bagaimana kemudian Bu Titik ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang mana itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Mas Dwi terkait dengan pertanyaan Pak Dwi. Tentu saja sebenarnya saya sendiri terkait dengan materi dilema etika dan rujukan moral, ya. Saya sendiri mungkin belum begitu memahami, ya. Nah, terkait dilema etika, mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari yang ada di sekolah, sebenarnya mungkin banyak hal, baik itu terkait dengan ketugasan ibu bapak maupun dengan kegiatan anak-anak. Mungkin contoh yang ringan untuk dilema etika yang mungkin setiap minggu juga kita laksanakan terkait dengan kegiatan upacara bendera. Nah, untuk kegiatan upacara bendera itu sebenarnya banyak aturan-aturan yang sebenarnya sudah kita terapkan baik kepada bapak ibu guru maupun kepada anak-anak. Nah, untuk anak-anak mungkin sudah setiap saat diumumkan bahwa untuk kegiatan upacara anak-anak harus memakai pakaian lengkap baik dari topi sampai sepatu, baik topi, kemudian stang leher, sabuk, baju, dan sepatu. Nah, sudah disepakati bersama bahwa anak-anak yang tidak memakai pakaian seragam itu harus berdiri di tempat khusus. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi karena kelas 1 itu masih baru, mungkin juga masih takut-takut, sehingga kadang-kadang kita masih membedakan antara kelas yang bawah dengan kelas yang atas. Kelas 4, 5, 6 tidak pandang bulu, siapapun yang tidak memakai seragam berdiri di tempat yang berbeda. Nah, untuk kelas 1 sementara ini masih kita maafkan atau kita bijak, walaupun tidak pakai seragam tetap berdiri bersama dengan anak-anak yang lain. Oke, baik, terima kasih Bu Titik. Jadi yang Bu Titik sampaikan salah satu kasus terkait dilema etika. Sebenarnya Bu Titik, saya sendiri juga masih baru menerima materi ini, tapi tentu kalau Bu Titik secara pengalaman pengalaman umur sudah menjadi kepala sekolah 4 periode, tentu banyak sekali kasus-kasus yang mungkin di situ terdapat dilema, jadi pertentangan antara dua. Mungkin sebenarnya dua-dua ini bisa jadi sama-sama benar, tergantung dari sudut pandang mana nanti kita melihat, apakah dari sudut pandang aturan atau mungkin sudut pandang rasa empati, belas kasihan, atau mungkin dari sudut pandang yang lain. Nah, ini yang mungkin saya akan mencoba belajar banyak kepada Bu Titik nanti terkait dengan pengalaman yang Bu Titik sudah tentu banyak sekali yang sudah pernah dialami. Kemudian Bu Titik berikutnya, selama ini bagaimana Ibu mungkin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu kira-kira Ibu Titik bagaimana dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusannya, ya. Nah, kalau contoh kasus seperti itu tadi, yang untuk anak-anak tadi memang sudah langsung kita kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk anak-anak yang kecil, yang pertama tentu saja kita sosialisasikan juga kepada anak-anak bahwa untuk hari-hari tertentu atau khususnya setiap hari Senin, anak-anak harus berpakaian
lengkap. Kemudian juga kita komunikasikan juga kepada orang tuanya bahwa pada saat kegiatan upacara nanti anak-anak harus berpakaian lengkap. Kemudian juga untuk guru-guru itu harus mengingatkan kepada siswa-siswanya bahwa pada saat kegiatan upacara harus berpakaian lengkap. Nah, mungkin memang sedikit demi sedikit penegakan peraturan itu kita tegakkan kepada anak-anak, karena khususnya anak-anak baru, karena kalau langsung sesuai dengan keadaan yang ada atau aturan yang ada, mungkin anak-anak akan takut juga untuk pergi ke sekolah, mungkin juga takut untuk mengikuti upacara bendera. Ya, mungkin dengan sedikit kebijaksanaan gitu dalam menyikapi setiap kasus. Oke, matur. Kemudian kalau menurut Ibu, apakah Ibu selama ini ada langkah-langkah atau prosedur yang mungkin dilakukan dalam proses pengambilan keputusan, baik mungkin ya itu pas beraneka macam kasus, tidak hanya mungkin yang mungkin yang lain, langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Untuk pengambilan keputusan, tentu saja sebelum kita mengambil keputusan, selama ini apabila ada sesuatu aturan ataupun kesepakatan yang baru, kita sosialisasikan dulu kepada pemangku kepentingan ataupun semua yang terlibat di dalamnya, sehingga sebelum kita mengeksekusi aturan atau mungkin untuk mengambil kebijakan yang mungkin ada yang tidak bisa dipahami atau bisa dilalui, tentu saja orang-orang yang berkepentingan di dalamnya itu sudah paham dulu terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijalankan, sehingga pada saat kita mengambil keputusan atau mungkin ada istilahnya sanksi, mereka sudah paham bahwa kalau saya melanggar peraturan ini nantinya akan ada sesuatu yang akan diterima atau harus dilaksanakan. Jadi ketika ada suatu kebijakan atau peraturan yang baru itu, alangkah lebih baik disosialisasikan agar mungkin yang terimbas atau terlibat di situ nanti tahu konsekuensi atas apa yang dilakukan. Mungkin kemudian hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Mungkin ya mungkin ketika melakukan dengan cara ini cukup efektif dalam mengambil keputusan di Lima Etika. Kalau saya selama ini, mungkin selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, tentu saja ya sedikit banyak memang saya sudah banyak bertemu dengan berbagai karakter teman, berbagai karakter guru, berbagai karakter kepala sekolah. Yang intinya kalau saya menegakkan suatu peraturan atau suatu keputusan itu lebih efektif atau mungkin paling efektif selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu justru dengan sistem kekeluargaan atau persaudaraan seperti itu, sehingga saya dengan teman-teman di sekolah itu tidak menganggap saya kepala sekolah atau teman-teman sebagai guru, tidak sebagai atasan atau bawahan, tapi kita sebagai mitra. Sehingga saya rasa karena kita menganggap teman itu sebagai mitra, sebagai saudara, rasa ewuh pekewuh itu justru malah ada. Sehingga kalau akan istilahnya mungkin akan tidak menjalankan keputusan atau mungkin tidak menjalankan peraturan yang ada rasa ewuh pekewuh. Saya kira kita orang timur itu rasa ewuh masih ada. Mungkin berbeda kalau antara atasan dan bawahan seperti itu. Itu pengalaman saya selama ini, Mas. Jadi yang saya tangkap
yang bisa menjadi apa efektivitas dalam pengambilan keputusan itu ketika kita jalankan dengan prinsip kekeluargaan dan juga kemitraan. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian yang saya tanyakan berikutnya, kalau menurut Ibu selama ini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika menurut Ibu yang menjadi tantangan terbesar? Kalau saya sendiri seperti yang saya tadi matur mungkin ya, antara kekeluargaan itu mungkin sebenarnya ada dua mata sisi yang berbeda. Di satu pihak mungkin memang itu bisa menimbulkan apa ya, ewo pekewo juga kalau akan tidak melaksanakan. Tetapi itu mungkin juga menurut kita sebagai pengambil kebijakan kadang ewo juga ada rasa sungkan juga apabila akan misalnya menindak teman atau apa ya, teman kita apabila suatu saat mungkin agak melalaikan tidak melaksanakan keputusan, kadang seperti itu. Rasa saya sendiri selaku orang tua pun kadang akan ngilik ke temen, katakanlah yang lebih muda, bapak itu sendiri seperti itu. Jadi mungkin tantangannya adalah rasa sungkan. Menghilangkan rasa sungkan. Kemudian berikutnya, kalau menurut Ibu, ketika ada sebuah kasus dilema etika dalam proses penyelesaiannya yang itu lakukan, itu seperti apa? Apakah itu memiliki jadwal tertentu? Ini ada dilema etika ini mungkin saya selesaikan pada waktu yang tepat, mungkin besok atau lusa, atau mungkin Ibu kemudian menyelesaikan langsung di tempat tanpa kemudian harus menunda, tanpa harus ada pertemuan khusus, atau seperti apa? Kalau saya tipe orang yang suka segala sesuatu itu segera diselesaikan. Sehingga kalau memang ada sesuatu, katakanlah itu tadi dilema etika ya, mungkin di antara bersama teman atau mungkin siswa, kalau bisa diselesaikan pada saat itu, alangkah baiknya langsung diselesaikan pada saat itu. Jadi masing-masing yang mungkin berperan di dalamnya kita ajak bermusyawarah, diajak komunikasi, sehingga mungkin ada permasalahan apa yang dihadapi dan sebagainya langsung bisa disampaikan. Kemudian mungkin kita bisa langsung mencari solusi bareng-bareng. Karena kalau saya menganggap kalau memang saat itu bisa diselesaikan, kenapa harus besok-besok? Mungkin kalau besok-besok yang bersangkutan sendiri sudah lupa. Terutama saya juga mungkin juga sudah lupa karena banyaknya kegiatan atau banyaknya agenda yang harus kita jalani bersama. Sehingga saya lebih suka saat itu mungkin ada permasalahan bisa diselesaikan, langsung diselesaikan seperti itu. Baik, kalau saya simpulkan berarti Ibu Titi ini kalau ada mungkin kasus atau permasalahan mungkin inginnya segera diselesaikan, karena kalau tidak menunda-nunda nanti ada masalah baru tambah menumpuk. Kemudian kalau menurut Ibu selama ini apakah ada seseorang atau mungkin ketika bukan orang, apakah ada faktor-faktor yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Saya sendiri itu apa ya Mas? Saya tidak pernah istilahnya menganggap segala sesuatu itu sesuatu yang rumit atau mungkin sesuatu yang sulit, sehingga apapun permasalahannya, apapun tantangannya, saya berprinsip dengan komunikasi yang baik, dengan kolaborasi yang baik, apapun tantangannya akan dapat kita pecahkan bersama. Siap.
Oke, baik, terima kasih Bu Titik. Nah, ini yang terakhir ini. Semua yang mungkin tadi sudah Bu Titik sampaikan, ini mengenai saya yang mungkin juga belajar bagaimana tentang pengambilan keputusan. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya petik atau yang harus kemudian nanti saya terapkan ketika mengambil keputusan ketika ada di rumah kita, mungkin memberi saran itu kepada saya, kepada kami. Apa ya Mas? Saya kan tidak pernah punya saran untuk orang lain karena saya sendiri tidak bisa menjalankan dengan baik. Yang jelas kalau saya kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunda sampai esok, dan anggap tantangan itu adalah jalan kita untuk menjadi lebih sukses. Itu saja. Oke, nah turun Bu Titik, mungkin waktu yang singkat ini Bu Titik sudah menyampaikan banyak hal, banyak pengalaman dan banyak ilmu kepada saya. Semoga tadi yang Bapak Ibu sampaikan menginspirasi kepada saya. Barangkali di kelas ada keputusan-keputusan yang harus saya ambil untuk siswa yang bisa adil semuanya, mungkin nanti bisa saya lakukan di kelas saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bu Titik. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Terima kasih, tidak ada yang mengganggu, kita bersama-sama ambil yang bisa diambil dan dianggap baik, buang atau pura-pura tidak benar apa yang tidak seharusnya didengar. Terima kasih. Oke, Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.